Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Diki Prabaswara dengan NIM 2201040054. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas dari strategi brand sebuah brand. Baik, jadi di sini brand yang akan saya ambil merupakan brand yang berkaprah dalam dunia pendidikan, enggak pendidikan juga sih, dalam dunia baca, yaitu penerbit Alex Media Komputindo. Alex Media Komputindo didirikan pada tahun 1985 di bawah naungan grup Kompas Gramedia. Dia merupakan bisnis yang berkembang pada sebuah buku dan majalah. Pada tahun 1990, Alex Media menerbitkan buku-buku berupa kayak pengetahuan komputer dan teknologi. Kemudian pada tahun 2000-an, pada awal tahun 2000-an, Alex Media mulai mengekspansi bisnisnya dalam penerbitan kayak komik-komik dari Asia, komik Jepang, ataupun komik Cina. Terus kemudian dia juga meranah ke novel-novel serta buku self-improvement. Kemudian Alex Media memperluas lini digital pada tahun 2010 dengan merilis buku dalam format e-book yang dapat kalian cek melalui Play Store. Kemudian kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama, bagaimana sih strategi Alex Media dengan kompetitornya? Sebenarnya yang dapat kita ketahui, Alex Media tuh dalam strateginya dia menggunakan strategi kayak pada saat event dia kayak ngebuka booth. Eventnya tuh kayak di ISBC pernah event Jepang terbesar yaitu Komifuro, dia kayak ngebuka booth tenan. Di situ ada ruang diskusinya juga. Jadi selain dapat memilah-milah buku, konsumen juga dapat membaca buku tersebut langsung ataupun dapat mendiskusikannya di tempat. Jadi adanya interaksi yang nyaman antara konsumen. Itu sih yang pengen dijual sama Alex Media. Selain itu, Alex Media juga kayak dia meranahkan buku-bukunya itu secara khusus untuk kategori remaja, berbeda dengan pesaingnya yaitu M&C. M&C sendiri itu salah satu penerbit buku terbesar juga seperti Alex Media Komputindo, sama-sama dalam naungan satu grup yaitu Kompas Gramedia. Namun M&C ini sendiri ranah bukunya itu sendiri ke anak-anak. Dia tuh ramah untuk anak-anak, berbeda dengan Alex Media yang sifatnya lebih ke remaja atau dewasa ke atas. Strategi yang digunakan sama Alex Media selain kedua strategi sebelumnya atau pesaingnya, dia juga yang menggunakan media sosial seperti yang sekarang, menggunakan interaksi secara live streaming melalui Instagram ataupun YouTube channelnya. Terus kemudian M&C sendiri sebenarnya kurang lebih sama karena kan sama-sama penerbit buku, terus dalam satu nama juga yang sama. Yang dibedakan tuh aja segmentasi pasarnya. Mereka jual bukunya target usianya tuh ke yang berapa. Misalnya Alex Media remaja, M&C untuk anak-anak. M&C sendiri itu buku komiknya kayak Hai Miko. Alex Media tuh kayak One Piece. One Piece ini kan buat remaja karena ada adegan kekerasan dan sejenisnya. Terus kemudian selain kompetitor secara nyata, Alex Media juga mengalami kompetitor secara ilegal. Kenapa ilegal? Di zaman sekarang yang serba mudah aksesnya, Alex Media mendapatkan serangan yang cukup besar karena dari kompetitor yang ilegal tuh kayak situs-situs ilegal yang kasih bajakan kayak komiknya dapat dibaca secara gratis dengan terjemahan yang lebih oke, dengan harga nggak ada harganya malah untuk komik-komik ilegal. Kalian dapat mengakses secara di internet, ketemu langsung udah bisa dibaca dengan mudah. Berbeda dengan Alex Media yang secara e-book pun harus dibayar, secara fisik pun juga harus bayar. Terus kemudian situs-situs ilegal tersebut benar-benar jadi ancaman tersendiri buat Alex Media. Oleh karena itu kalau nggak salah Alex Media juga meningkatkan kualitas kertasnya. Kualitas kertasnya tuh kayak salah satu di komik yang terbarunya ini Jujutsu Kaisen volume 0, dia kayak lebih tebel, terus covernya juga diubah jadi double cover gitu yang lebih oke buat para penggemar komik sebelumnya.
Terus untuk di novel juga dia menjalin kerjasama sama podcast di Spotify. Salah satunya pukul 4:30. Kalian dapat ngecek di podcast Spotify pukul 4:30, itu super bagus pembahasan dia tentang self improvement. Dia ingin tersendu, salah satu novela itu oke sih. Jadi bisa dikatakan si Alex Media ini benar-benar menggait bukan band lokal sih, penulis-penulis lokal untuk kerjasama diterbitkan secara fisik dan sejenis-jenisnya. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua, membahas secara detail tentang bagaimana strategi dan mencari titik kurangnya. Sebenarnya karena secara terbatas Alex Media ini punya branding itu untuk komik Jepang. Padahal nyatanya Alex Media juga menerbitkan komik-komik lokal, kerjasama sama komikus lokal, terus kemudian dibukukan secara fisik, kemudian dijual ke berbagai platform buku kayak Gramedia, terus Paperclip ataupun Gunung Agung yang udah bangkrut masalah sih. Tapi di sana itu kurangnya dia itu kurang ekspansi secara di platform digital. Jadi harusnya si Alex Media bisa memaksimalkan lagi di situ selain untuk menggait penggemar buku secara fisik. Kemudian kekurangannya itu terbatasnya pembaca. Terbatas pembaca tuh ya yang dimaksudkan tuh di kategori usia. Kenapa dia nggak mencoba ke ranah-ranah yang emang punya ranah khusus loh di usia tersebut, jadi nggak sekedar remaja aja, mungkin bisa di kalangan usia sih jatuhnya. Jadi ya nggak ada targetnya sendiri, tapi mungkin tuh bakal ngeganggu secara pasar ke kompetitor yang lainnya. Mungkin ada bisnis tersendiri dalam kompetitor tersebut. Jadi ya kekurangan ini bisa dikatakan sebagai keterbatasan juga dalam Alex Media melakukan ekspansi bisnisnya. Terus kemudian media promosi sebenarnya udah oke sih yang digunakan sama Alex Media. Mereka udah menyentuh komunitas, mereka udah membuka booth di tiap event, mereka juga udah mencoba secara yang dijual melalui reseller atau sejenisnya. Tapi mungkin untuk itu terbitan buku yang sekarang tuh terbilang mahal juga sih, karena kertas yang dipakai sudah premium dan sejenisnya. Jadi kayak kategori remaja tapi dengan harga yang sebenarnya tidak ramah di kantong. Untuk harga-harga novel udah start dari 50 sampai ke atas, itu halaman tipis banget tapi harga bisa segitu. Terus sih mungkin kualitasnya bisa dikurangin tapi tetap bisa mencapai target usia di kalangan remaja, jadi oke, ramah di kantong remaja. Terus kemudian ke pertanyaan terakhir kayak bagaimana sih perkembangan bisnisnya Alex Media di zaman sekarang. Kayak udah disinggung pada segmen-segmen pertanyaan sebelumnya, Alex Media itu kurang banget buat di platform digital. Kayak kenapa bisa begitu? Yaitu Alex Media kayak dia terlalu fokus ke permasalahan buku yang fisik. Bagaimana sih mereka bisa menjual buku-buku fisiknya, novel-novel fisiknya. Sebenarnya novel-novel keluaran dia tuh selalu oke, tapi ya kenapa nggak di-e-bookan juga loh untuk kalangan yang emang males buat keluar pergi ke Gramedia ataupun beli secara online. Mereka emang pengen bener-bener platform digital, kenapa nggak dimaksimalin? Karena kan pasti dalam melakukan penerjemahan dari buku luar ke bahasa lokal bentuknya secara digital, itu kenapa nggak coba dijual? Itu harusnya bisa sih, karena dapat kalian lihat di ebook melalui Play Store, buku terbitan Alex Media itu dikit banget, benar-benar sedikit itu. Harusnya si Alex Media ini bisa maksimalin, tapi nyatanya kurang. Tapi dalam bisnis yang sekarang sih dirasa oke, karena dia mau bertahan pada zaman Covid. Padahal zaman Covid itu kan lagi zaman peralihan ya, dimana yang sebelumnya orang-orang terbiasa serba fisik, selalu ada fisiknya, selalu ada bentuknya, harus bisa dipegang, itu beralih ke serba digital yang hanya dari genggaman HP aja, dari genggaman HP bisa dibaca sejenisnya. Itu sebenarnya Alex Media udah ada tapi yang masih kurang aja. Tapi dia di zaman sekarang cara berkembang itu kayak yang udah disinggung sebelumnya, dia tetap dikatin kualitas kertas sesuai konsumen, karena konsumen pada minta kayak gimana caranya sebuah buku baik komik, novel atau buku sastra lainnya bisa bertahan cukup lama tanpa ada kertas yang jamuran. Kertas jamuran tuh kayak ada kertas warna kuning nih,
Warna kuning tuh kertas jamuran. Walaupun udah kertas premium tapi tetap masih bisa jamuran. Si Alex Media ini lagi ngembangin gimana sih caranya kertas tetap bisa bertahan secara lama tanpa adanya menguning. Oke sih, kurang lebih itu aja. Jadi bisa dikatakan kenapa Alex Media Computido bisa bertahan dari berbagai perkembangan zaman yang ada, mulai dari zaman awal penerbitan di tahun 1080-an terus hingga di 2025 ini. Beko tuh selalu disesuaikan dengan permintaan customer, konsumennya. Dia selalu ngedengerin, misal dari segi kualitas kertas, harga, terus buku apa yang diterbitin dan sejenisnya. Jadi jangan lupa untuk sebagaimana brand tuh harus bisa mendengarkan konsumennya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk video penjelasan tugas kali ini. Bisa bilang bahasa bingung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.